Di Wonogiri bagian selatan, integrasi antara kehidupan pedesaan dan kekayaan flora menciptakan sebuah ekosistem yang harmonis. Kehidupan masyarakat yang bergantung kepada pertanian dan peternakan didukung oleh keberadaan berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh subur di tanah yang subur. Pemahaman tentang anatomi tumbuhan ini tidak hanya penting bagi para petani, tetapi juga bagi setiap orang yang ingin menghargai kekayaan alam dan budaya lokal. Pohon pisang, meskipun sering disebut pohon, sebenarnya adalah tumbuhan herba raksasa karena tidak memiliki struktur kayu sejati. Berikut adalah anatomi pohon pisang yang umum. Akar. Fungsi akar pohon pisang menyerap air dan nutrisi dari tanah serta menancapkan tanaman di tempatnya. Akar juga membantu dalam penyerapan unsur hara yang diperlukan untuk pertumbuhan. Struktur akar pohon pisang terdiri dari akar serabut yang tumbuh secara horizontal di lapisan atas tanah. Akar ini juga berfungsi untuk penstabilan tanaman dan pengambilan nutrisi. Batang. Batang pohon pisang berfungsi sebagai penopang dan saluran transportasi air serta nutrisi dari akar ke daun. Struktur. Bukan batang sejati karena tidak terbuat dari jaringan kayu. Daun. Daun pisang adalah organ utama untuk fotosintesis, proses di mana tumbuhan mengubah cahaya matahari menjadi energi. Bunga dan buah. Pohon pisang menghasilkan buah tanpa memerlukan penyerbukan silang. Jambu mete adalah pohon tropis yang dikenal karena buahnya yang bernama mete dan biji yang sering disebut kacang mete. Akar jambu mete menyerap air dan nutrisi dari tanah serta memberikan stabilitas pada tanaman. Batang memberikan dukungan struktural pada tanaman. Daun jambu mete berfungsi dalam proses fotosintesis. Bunga kecil dan berwarna merah muda dan putih merupakan bagian reproduktif dari tanaman. Buah terdiri dua bagian, buah utama dan buah palsu. Secara keseluruhan, setiap bagian dari tanaman jambu mete memainkan peran penting dalam siklus kehidupannya, dari pertumbuhan dan reproduksi hingga pemanfaatannya. Pohon jati. Pohon kayu keras yang dikenal karena kualitas kayunya yang sangat tinggi. Akar berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi. Batang, bagian utama yang mendukung struktur pohon. Daun, berfungsi dalam fotosintesis untuk menghasilkan makanan bagi pohon. Bunga, bagian reproduksi pohon. Buah merupakan perkembangbiakan pohon jati. Kayu, komponen yang sangat berharga karena kekuatannya. Setiap bagian dari pohon jati memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan fungsinya.
Dalam suasana alam pedesaan, kita bisa menemukan inspirasi yang mendalam. Pohon kelapa melibatkan berbagai bagian dengan fungsi spesifik yang mendukung kehidupan dan kegunaannya. Akar berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi. Batang pohon kelapa adalah bagian utama yang mendukung keseluruhan pohon. Daun pohon kelapa menghasilkan makanan bagi pohon dengan menggunakan sinar matahari. Bunga dan buah. Secara keseluruhan, setiap bagian dari pohon kelapa berkontribusi pada fungsi dan manfaat pohon ini yang mencakup menyediakan makanan, minuman, dan bahan untuk berbagai produk seperti es kelapa muda dan santan. Kacang hijau memberikan beberapa hikmah yang mencerminkan bagaimana setiap bagian tanaman memiliki fungsi penting dan manfaat. Akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji secara keseluruhan mengajarkan tentang keterkaitan antara struktur dan fungsi dalam mendukung kehidupan. Suasana kehidupan di desa dan pembelajaran dari anatomi tumbuhan untuk kita semua. Kehidupan di desa menawarkan pengalaman yang kontras dengan kehidupan perkotaan, memberikan kesempatan untuk merasakan kedekatan kita dengan alam. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.